Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kapan kita berangkat. Iya, tahun berapa. Sekali lagi itu sudah ada takdir tersuratnya di Lauh Mahfuz. Ya, kita tinggal menunggu saja kapan takdir itu tiba. Tapi yang jelas Bapak Ibu niat sudah, insya Allah niat itu sudah dicatat oleh Allah dan mudah-mudahan menjadi doa. Ya, menjadi doa. Nah Bapak Ibu Duyufur Rahman, ya, jadi bicara soal berhaji, ya, berhaji itu kan berarti memenuhi panggilan Allah. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi inilah yang kita pahami, ya. Jadi haji itu sepenuhnya adalah panggilan Allah. Ya. Tidak ada kaitan dengan punya uang atau nggak punya uang. Ya. Nggak ada kaitan dengan saya kuat, saya mampu atau tidak mampu. Ya. Sepenuhnya adalah panggilan Allah. Ya. Jadi kalau sudah panggilan Allah, kalau sudah waktunya panggilan itu datang, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi untuk berangkat ke tanah suci. Ya, tidak juga bekal, tidak juga uang, tidak juga kesibukan. Berangkat. Ya, saya punya anak didik tahun kemarin, ya. Niat berangkat itu semuanya ya, pakai bismillah. Alhamdulillah bisa berangkat. Nah jadi panggilan, ya, memenuhi panggilan Allah. Dan bukankah tadi sudah ya sama-sama ya, monggo. Jadi kalimah yang kita ucapkan begitu kita niat, ya, nawaitul hajja ya wal umrata lillah, kalimah yang kita ucapkan adalah kalimat talbiyah. Ini kalimat talbiyah ini kan merupakan wujud dari kita memenuhi panggilan Allah. Ya. Boleh kita baca sama-sama. Nah ini yal haji beneran ya. Tadi kita bersemangat untuk haji dan kita sama-sama bertalbiyah. Sama-sama Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, jadi ini semakin menguatkan kita bahwa urusan berhaji adalah urusan memenuhi panggilan Allah yang kita yakin nikmat maknanya akan terasa sepanjang hayat. Iya. Nikmat maknanya itu akan terus terasa sepanjang hayat. Iya. Mungkin itu yang ya, saya sering mendengar sendiri orang-orang tua kita yang berhaji zaman dahulu. Itu kalau berhaji nggak pernah selesai, maaf, kalau cerita tentang haji nggak pernah selesai. Ada saja cerita tentang haji, itu menunjukkan betapa mereka sangat-sangat berkesan dengan ibadah haji. Iya, sangat-sangat berkesan. Ya, orang tua saya berhaji tahun 75. Ya. Naik kapal laut 3 bulan, pulang pergi. Wah itu begitu sampai di rumah itu cerita sampai setahun nggak habis-habis cerita. Iya, banyak sekali yang kalau cerita itu betul-betul sangat-sangat menjiwai. Iya, sangat-sangat menjiwai. Iya.
Jadi kalau ada orang datang terus cerita tentang tanah suci, wah udah itu nggak selesai itu cerita. Ya, segala apa yang ada di tanah suci, dan ceritanya cerita yang ada kaitannya dengan ibadah haji. Ya, ada kaitannya dengan ibadah haji. Ya, jadi kalau seandainya ada orang pulang haji, terus yang diceritakan kok mallnya. Wah, itu mall di depan Masjidil Haram itu ke atas berapa lantai, ke bawah juga bisa sampai berapa lantai. Wah, mallnya itu demikian demikian. Nah, kita jadi bertanya-tanya kan, ini ke Mekah mau haji atau mau ke mall? Ya nggak salah sih ke mall ya. Cuma sebenarnya yang berkesan itu ibadah hajinya atau ke mallnya? Ibadah hajinya. Iya. Nah, inilah yang pada akhirnya ya, butuh bekal tersendiri. Nah, kalau sudah bicara soal bekal, kita nanti akan menjumpai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagian orang ada yang berhaji ya, berhaji dengan sepenuh akalnya. Ya, berhaji dengan sepenuh akalnya. Ya. Ada juga yang berhaji dengan sepenuh hatinya. Ada pula yang berhaji dengan sepenuh jiwanya. Sebenarnya orang kalau berhaji dengan sepenuh akal, salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Cuma kalau cuma sepenuh akal, nah itu yang salah. Karena kalau haji cuma berbekal, ya berhajinya sepenuh akal, maka selama haji itu yang dipakai yang dominan apanya? Akalnya, kan? Iya. Padahal kalau orang haji, ya, segala sesuatu dilihat pakai akalnya, oh itu berarti yang haji apanya? Akalnya. Iya. Jadi ketika pas pada saatnya mau tawaf itu, dilihat ya Allah, ya, kok banyak begini. Ya, kalau cuma pakai akal jadi tawaf nggak? Ini saya bisa kejepit-jepit nih kalau tawafnya penuh begini. Itu karena sepenuh akal. Akhirnya mikirnya apa? Ini berarti jam segini kan Isya yang lagi penuh-penuhnya orang. Nanti aja lah tawafnya jam 12 malam. Nah, ternyata pada saat yang sama ada 100.000 orang yang pikirannya sama. Tawafnya nanti aja jam 12 malam, maka pas jam 12 malam ada berapa orang yang tawaf? Ada 100.000 tadi. Ya, tapi memang tidak salah ya, akal itu, karena nanti Bapak Ibu ya, kalau kita mau urutkan, pertama berhaji itu harus dengan kefahaman. Kita memang harus memahami ya, memahami segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ibadah haji. Ya, kayak sekarang ini kita manasik pakai akal atau pakai hati? Pakai akal. Kalau pakai hati jadi nggak paham. Jadi sepenuh akal itu berarti kita memahami apa saja yang ada di dalam ibadah haji. Jadi memahami itu fungsi akal. Nah, setelah memahami, memaknai. Ya. Karena kalau memahami tanpa memaknai, iya, wah itu bawaannya susah aja. Haji itu susah itu. Kenapa? Karena dia hanya memahami tetapi tidak memaknai. Nah, kalau memaknai berarti siapa yang melakukan? Hati. Hati kita yang memaknai. Nah, setelah memaknai, menjiwai. Ya, menjiwai. Jadi bagaimana kita berikhram itu ya, menjiwai tawaf, ya, menjiwai. Sebab Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang kalau tawaf dengan penjiwaan itu pasti rasanya beda dengan orang yang hanya sekedar memaknai. Nah, sehingga memang tiga-tiganya dibutuhkan. Akal yang kuat sehingga akal memahami, hati yang bersih sehingga hati bisa memaknai, dan jiwa ya, yang utuh. Jiwa ini yang membuat kita bisa menjiwai. Nah, karena itu sesungguhnya lah perjalanan haji itu adalah perjalanan jiwa yang dikuatkan oleh hati dan akal ya, untuk memenuhi panggilannya yang maha kuasa ya.
Nah karena itu hadirin, ya, kita semua insya Allah niat sudah lurus. Haji adalah perjalanan jiwa untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal harus disiapkan, hati juga harus disiapkan. Tapi sebenarnya yang lebih disiapkan lagi itu apa? Jiwa. Iya, jiwa. Kenapa? Karena kita akan menjadi tamu Allah. Kita akan menjadi tamu Allah. Yang jadi tamunya Allah itu apanya kita? Jiwa kita. Ya, jiwa kita itu yang nanti akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jiwa ini hanya akan siap menjadi tamu Allah kalau didukung oleh hati yang bersih dan akal yang lurus. Ya, hanya akal harus lurus, hati harus bersih. Iya. Nah, jiwa ini yang kemudian betul-betul fokusnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa jiwa? Sebenarnya jiwa itu siapa Bapak Ibu? Jiwa ini kan sosok yang ada di dalam diri kita, yang selalu menghubungkan kita dengan Allah dan alam akhirat. Itu jiwa. Itu jiwa. Sehingga jiwa ini yang akan terus membuat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pilihannya jiwa? Karena Bapak Ibu yang rahmat Allah, jiwa ini yang kadang sering disebut roh, ya. Sering disebut dengan roh. Ya, jiwa kita, roh kita. Kita kan terdiri dari dua unsur nih, jiwa dan raga. Kalau raga kita terbuat dari apa? Tanah. Iya, tanah. Jadi raga itu adalah unsur tanah yang ada pada diri kita. Nah, kalau jiwa kita sudah ada sebelum Allah menghadirkan raga untuk kita. Jiwa ini sudah hidup sejak zaman dahulu kala. Ya, sejak zaman dahulu kala. Hidupnya di mana? Di alam azali, di alam akhirat. Nah, kemudian Allah punya rencana, ya, jiwa ini dihadirkan ke dunia untuk menemani raga menjalani hidup di dunia. Ya, nanti kalau masa menemaninya habis, raga mati, jiwa akan kemana? Kembalinya kemana? Ke Allah. Kembalinya ke akhirat. Berarti kalau begitu, bagi jiwa, alam akhirat itu namanya apa Bapak Ibu? Kampung halaman. Akhirat itu adalah kampung halamannya jiwa. Asalnya jiwa. Nah, kalau akhirat adalah asalnya jiwa, kampung halamannya jiwa, sebenarnya wajar nggak kalau jiwa kita rindu kepada akhirat? Iya. Wajar. Iya, wajar. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah rindu belum ke akhirat? Nah, itu bisa jadi masalah. Kenapa? Ada nggak orang yang merantau sampai lupa dengan kampung halamannya, nggak mau pulang ke kampung halamannya, bahkan nggak ingat kampung halamannya? Ada nggak? Orang merantau. Ada orang Indonesia merantau ke Malaysia, terus dia sampai lupa dengan tanah airnya, dengan kampung halamannya. Mungkin nggak? Kalau ada, itu berarti pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Dan kalau jiwa itu asalnya kampung akhirat, berarti yang disenangi oleh jiwa itu sesuatu yang bernilai akhirat atau sesuatu yang tidak bernilai akhirat? Bernilai akhirat. Kenapa? Lah, jiwa kan asalnya dari akhirat. Dia akan senang dengan segala simbol-simbol yang bernuansa akhirat. Kenapa? Ya, memang jiwa itu asalnya dari kampung akhirat. Dan itu kadang kita menemukan gambaran kecilnya dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya mencontohkan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Saya memang tinggal di Jogja, tapi saya lahir besar, ya, sampai selesai SMA itu di Cirebon. Berarti kampung halaman saya adalah Cirebon. Sampai saat ini
Saya kalau di jalan di Jogja ini ngelihat ada mobil kok letternya E, itu udah rasanya beda. Dan itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Iya. Wah itu dulurku, padahal saya nggak tahu siapa. Tapi udah letter E itu sudah, ini saudara saya. Kalau seandainya ya, di Jogja ini ada orang ngobrol kok pakai bahasa Cirebon, itu saya langsung tergugah nggak? Iya. 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 Kalau dari Sunda gitu di Jogja dengar ada orang ngobrol Sunda kan, iya. Maka kesannya itu saya. Iya. Kalau saya hadir di satu pertemuan, ya, ada makan-makannya. Iya. Di situ ada macam-macam makanan, ada gudeg, ada rendang, ya, ada empal gentong. Kira-kira saya akan ngambil yang mana? Yang khas Cirebon, yang mana? Empal gentong. Ya. Empal gentong. Jadi kalau saya ngambil empal gentong, terus ada yang nanya, kok Pak Saturi ngambilnya empal gentong? Ya kenapa nggak gudeg? Terus ada yang ngasih tahu, kan beliau aslinya Cirebon. Orang kan mengatakan apa? Ya pantas. Betul? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu senang baca Quran, ya, baca Quran itu nuansanya akhirat atau dunia? Akhirat. Maka sebenarnya wajar nggak Bapak Ibu? Kita senang baca Quran, iya, senang berada di masjid, senang dengan zikir, senang dengan doa. Itu kan suasananya suasana akhirat. Wajar? Wajar. Tapi kalau senang nonton sinetron itu wajar nggak? Sebenarnya nggak wajar. Iya, kalau dikaitkan bahwa di dalam diri kita ada sosok bernama jiwa. Iya. Dan Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau seandainya ada orang dari Cirebon merantau ke Jogja, terus dia lupa dengan segala Cirebonnya. Iya. Wah itu bisa jadi masalah. Dan inilah pentingnya kita ibadah haji. Ibadah haji itu untuk mencas jiwa, agar jiwa kita sepenuhnya betul-betul memiliki makna akhirat. Karena kalau enggak, ya sekali lagi itu musibah. Ya, sekali lagi itu musibah. Jadi kalau mau digambarkan itu seandainya ada, beliau orang Jawa, Bapak Ibu, orang Jawa. Terus oleh negara ditugaskan ke Amerika. Ya, mungkin di Kedubes atau di atas di New York sana, di Washington DC sana. 30 tahun dia di sana. Ya. Nah, pas pulang karena masa tugasnya selesai. Ya, pas pulang dia nggak mau lagi ngomong pakai bahasa Jawa. Padahal dia asalnya orang Jawa. Nggak mau makan makanan Jawa. Maunya hamburger. Iya, maunya pizza. Nggak lagi anggah ungguhnya seperti anggah ungguhnya orang Jawa. Kira-kira ketika beliau kembali ke tanah Jawa, sama orang Jawa diapakan? Dicuekin. Tapi kalau terus-menerus bahkan menghina yang namanya getuk gitu, yang namanya gundok, apaan ini? Maka lama-kelamaan dicuekin atau diusir? Diusir. Pulang lagi ke Amerika. Kami nggak butuh. Ya bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya beliau pas pulang ke tanah Jawa tetap bicara pakai bahasa Jawa, anggah ungguhnya juga masih anggah ungguh Jawa, makanannya juga masih makanan Jawa. Kira-kira sama orang Jawa diapakan beliau? Diterima, dikasih tempat. Betul? Kita ini makhluk dunia atau makhluk akhirat? Kan kita makhluk akhirat. Nah, jiwa kita saat ini berada di dunia. Bayangkan kalau seandainya ada orang, ya, jiwanya tinggal di dunia terus
terkena polusi dunia, kesenangannya dunia, kecintaannya dunia. Iya, dia nggak senang dengan baca Quran, nggak senang zikir, senangnya nyanyi-nyanyi. Terus jiwa ini harus pulang kembali ke akhirat. Kira-kira sama makhluk akhirat diapakan jiwa seperti ini? Disambut atau diusir? Yang jelas dia akan diterima. Ya, berarti menjaga jiwa agar selalu terhubung dengan Allah dan akhirat itu menjadi hal yang sangat penting, dan kesempatan itu amat sangat luas terbuka nanti pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci. Ya, karena semua kalau kita, ya kuncinya kan memahami, memaknai, menjiwai. Kita menemukan dalam seluruh amalan-amalan haji itu nuansa akhiratnya amat sangat kuat. Ya, amat sangat kuat. Jadi inilah pentingnya jiwa. Pentingnya jiwa. Sebenarnya kita dengan Allah itu jauh atau dekat? Jauh kan sebenarnya. Ya, kita juga nggak tahu kan. Kalau Allah di langit kan berarti nggak tahu langit yang mana. Tapi kalau sudah dengan jiwa, iya, kita dengan Allah rasanya jauh atau dekat? Dekat. Iya. Jadi jiwa itu kalau digambarkan seperti anak ini. Dia nelpon siapa? Ini kalau lihat wajahnya, kira-kira wajah Palestina atau wajah Bantul? Wajah Jawa. Wajah Jawa. Dia telepon simbahnya, padahal simbahnya sedang di tanah suci, ya lagi umrah, lagi haji. Nyambung nggak? Nyambung. Kenapa nyambung? Ada alat yang menghubungkan. Maka Bantul, tanah suci, walaupun jauh terasa dekat. Dan yang membuat kita dekat dengan Allah itu karena jiwa. Jiwa ini yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu Bapak Ibu, baik kita, perjalanan haji adalah perjalanan mengisi jiwa dengan kebaikan dan sinyal yang kuat dengan akhirat. Ya. Jadi mengisi jiwa dengan kebaikan dan sinyal yang kuat dengan akhirat. Dan sinyal kuat ini penting. Bapak Ibu, kalau kita telepon sinyalnya lemah, nyambung-nyambung nggak? Nggak. Putus-putus kan? Kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau lagi sholat, itu sambungan kita dengan Allah lancar atau sering putus-putus? Ada nggak orang yang waktu sholat gitu ingin ingat jemuran? Nah begitu lagi sholat gerimis dikit aja ingat jemuran, itu berarti sinyal dengan Allahnya putus nggak? Putus oleh karena apa? Jemuran. Kenapa? Karena sinyal akhiratnya lemah. Sinyal akhiratnya lemah. Berarti kan butuh sinyal akhirat di dalam jiwa kita. Jadi kalau sinyal akhiratnya kuat, lagi hujan, lagi sholat, gerimis, ingat jemuran nggak? Kalau sinyal akhiratnya kuat? Enggak. Iya, enggak. Berarti memang sinyal akhirat itu penting sekali untuk menguatkan jiwa kita. Iya, untuk menguatkan jiwa kita. Nah itu mudah-mudahan ya kita bisa dapatkan ketika kita berhaji, meskipun tidak harus nunggu haji. Nah karena itu memang pada akhirnya kita perlu, ya tadi malam bagaimana kita melihat ibadah haji di dalam salat-salat kita. Jadi ibadah haji itu memang dirancang agar sepulang dari tanah suci kita menjadi pribadi yang sangat menyukai amal-amal akhirat. Iya, menyukai amal-amal akhirat. Iya. Daripada suka nonton sinetron kan mendingan suka baca Quran. Betul? Kan yang penting kita nggak kehilangan rasa suka. Iya, tidak kehilangan rasa senang. Iya. Nah karena itu, iya, pada akhirnya nanti kita betul-betul melihat haji itu adalah perjalanan akhirat. Iya, perjalanan akhirat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji adalah perjalanan akhirat. Itu tidak hanya sekedar di dalam haji,
Tapi bagaimana haji ini menjadi miniatur kehidupan kita? Iya, menjadi miniatur perjalanan hidup kita. Karena kalau bicara soal perjalanan hidup, iya, ini kita kalau bicara soal perjalanan hidup, hidup itu kan memang perjalanan. Dan mari kita sama-sama ngecek dulu, iya, kita menjalani hidup di alam dunia saat ini, itu posisinya merantau, keluyuran, atau minggat? Kalau keluyuran nanti akan jadi masalah nggak Bapak Ibu? Iya. Merantau, keluyuran, atau minggat? Kita hidup di dunia ini statusnya. Ya? Bertebaran tidak ada masalahnya. Bertebaran? Tidak ada pilihannya. Kita hidup di dunia. Iya. Kita jalani nggak hidup di dunia ini? Nah, kita menjalani hidup di dunia ini, itu judulnya merantau, keluyuran, atau minggat? Merantau. Yang halus merantau, Pak. Yang sesuai dengan kenyataan. Masih penelitian ya, Pak. Kadang lupa kembali. Ini yang harus kita luruskan. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu, tapi ini memang menjadi masalah yang serius. Kalau seandainya ada orang yang katanya merantau ke Malaysia. Kalau gambaran kita kalau dikatakan merantau, itu berarti dia ke Malaysia ngapain? Nyari bekal. Cari kerja, cari uang. Betul? Konotasi merantau kan cari kerja, cari uang. Dia merantau di Malaysia 15 tahun. Iya, sudah 15 tahun saatnya pulang. Nah, ketika saatnya pulang, itu dia membayangkan pulang ke tanah air sebagai sesuatu yang menyenangkan atau menakutkan? Menyenangkan. Otomatis, iya. Dia membayangkan saat pulang ke tanah air itu menyenangkan. Kenapa? Pertama, sudah punya tabungan yang banyak. Nanti di tanah air ketemu keluarga, ketemu orang tua. Nanti bisa merintis kehidupan yang lebih menyenangkan di tanah air. Tapi kita bisa bayangkan ada orang yang merantau, katanya merantau di Malaysia 15 tahun. Saatnya pulang, dia takut pulang. Kalau dia sampai takut pulang, maka pertanyaannya, betulkah dia merantau? Berarti kita menyimpulkan dia di Malaysia keluyuran. Minimal dia keluyuran. Maka ketika saatnya pulang itu takut betul. Nah, kita di dunia ini sedang merantau atau sedang keluyuran? Nah, itu masalah nggak Bapak Ibu? Masalah. Nah, inilah saatnya kita harus memperbaiki bahwa saya hidup di dunia bukan untuk keluyuran. Ya, karena kalau betul-betul kan katanya kita di dunia ini merantau, cuma mampir ngombe. Merantau. Nah, kita merantau di dunia sampai hari ini sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun, betul? Iya, sudah 50-an tahun. Terus saatnya pulang. Maka membayangkan saat-saat kita pulang ke akhirat, itu sesuatu yang menyenangkan atau menakutkan? Kalau takut berarti selama ini kita hidup di dunia betul-betul merantau atau lagi keluyuran? Iya, Pak. Gimana? Dan ada orang yang malah statusnya minggat. Kalau minggat, orang minggat itu mau pulang nggak? Enggak. Iya. Orang minggat itu pengen pulang nggak? Enggak. Enggak mau pulang kan? Nah, Bapak Ibu pengen pulang ke akhirat nggak? Pengen. Kalau nanti malam? Tapi membayangkannya, Bapak Ibu pernah nggak membayangkan saat-saat malaikat Israel datang? Pernah nggak? Pernah.
Buat temenan. Nah, kalau temenan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangkan kalau seandainya, dan ini pasti akan dialami oleh orang yang dia sadar betul, sadar diri bahwa saya hidup di dunia ini adalah merantau. Pasti kalau suatu saat malam-malam datang, ya datang tamu, pas bapak tanya, iya, atau ibu tanya, iya, panjenengan sinten? Oh, saya malaikat maut. Beliau menyebut saya malaikat maut. Kita apakan beliau? Oh, malaikat maut. Monggo pinara malaikat monggo. Begitu udah duduk kita nanya, ya wonten dawuh menapa panjenengan kok rawuh tenggen kula dalu-dalu. Beliau mengatakan saya diperintah menjemput ibu, menjemput bapak. Reaksi kita langsung gimana? Saestu nyebut saya malaikat. Saestu, iya saestu. Alhamdulillah. Kula panci ngajeng-ngajeng panjenengan malaikat. Kok jenengan nembe rawuh dalu menika to kok mboten wingi-wingi. Kebayang kalau pertemuan kita dengan malaikat Israel dialognya seperti tadi, itu alamat kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita hidup di dunia ini betul-betul merantau. Dan besok Bapak Ibu ke Tanah Suci, ya, itu merantau atau minggat? Merantau. Selama berapa hari? 25 hari. Itu seandainya 25 hari Bapak Ibu di sana merantau, terus pulang di tengah jalan ajal datang, itu husnul khatimah enggak? Berarti sebenarnya untuk berbekal pulang tidak perlu waktu bertahun-tahun. 25 hari itu sudah sangat cukup untuk menjadi bekal pulang kembali ke akhirat. Dan inilah yang kita inginkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan 25 hari ini tidak sia-sia. Betul-betul 25 hari ini bagi kita judulnya bukan perjalanan secara fisik sih, ini memang perjalanan ke Mekah, ke Madinah, tapi sebenarnya haji itu adalah miniatur perjalanan pulang kembali kita ke akhirat. Nah, karena itu pastikan ibadah haji kita adalah bagian dari ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi ya Allah, anta engkau ya Allah, maksudi yang aku tuju, ridhaka dan ridhamu, matlubi yang aku cari. Nah, untuk menjadikan ibadah haji kita betul-betul ibadah, ya, pulang kembali ke akhirat, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah jiwa yang rindu kepada Allah, jiwa yang rindu kepada akhirat. Nah, inilah yang kemudian harus kita siapkan Bapak Ibu, ya, agar pada saatnya nanti kita berhaji, betul-betul berhaji dengan sepenuh jiwa. Ya, kalau sepenuh jiwa pasti sepenuh hati, pasti sepenuh akal. Tapi kalau sepenuh akal belum tentu sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau sepenuh hati, iya sepenuh akal, tapi belum tentu sepenuh jiwa. Jadi bekal haji itu yang paling utama adalah bekal untuk jiwa kita. Iya. Karena seluruh jejak langkah amalan haji adalah pengertian yang menuntun untuk masuk ke dalam diri kita dan menemukan diri kita yang sesungguhnya. Ya, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau masuk ke dalam diri kita, ya, masuk ke dalam diri kita, kita menemukan di dalam diri kita ini ternyata tidak hanya ada satu sosok. Ternyata tidak hanya ada satu sosok. Minimal kalau kita masuk ke dalam diri kita, kita jadi baru mengerti bahwa manusia itu, ya, adalah makhluk dengan dua kepribadian. Siapa dua kepribadian itu? Diwakili oleh saya dan aku. Sebenarnya saya itu siapa? Aku. Aku adalah saya. Tapi kita sering menemukan ternyata saya dan aku itu beda. Malam bangun, lihat jam pukul 3, ada suara apa di dalam diri kita? Saatnya tahajud. Suara siapa? Suara di dalam diri kita. Bisa jadi itu suara saya. Tapi begitu saya mengatakan saatnya tahajud, ada suara lain nggak? Ada. Apa bunyinya?
kondisi. Ngantuk. Masih malam. Nah itu berarti suara siapa? Aku. Kan di dalam diri kita. Itu kan suara di dalam diri kita. Bisa jadi itu suara aku. Nah akhirnya saya dan aku tengkar nggak di dalam? Oh tengkar. Iya, tapi kan kalau tahajud pahalanya banyak. Tapi si akunya langsung bilang kan, iya banyak, tapi kalau besok ngantuk gimana? Iya, nggak akan ngantuk. Buktinya kemarin ngantuk. Wah, itu orangnya tengkar. Kita dihina orang, bisa jadi saya akan mengatakan saya akan maafkan dia. Itu si akunya langsung protes nggak? Ya, apa protesnya? Kalau dia dimaafkan, nanti dia bisa ngelunjak. Kata siapa? Aku. Sayanya juga membantah. Tapi kan kalau memaafkan pahalanya banyak. Betul nggak? Betul. Tapi si akunya ngomong lagi. Apa kata aku? Masih banyak cara lain untuk dapat pahala. Tidak dengan memaafkan dia. Pernah nggak kita merasa begitu di dalam diri kita? Berarti kalau begitu saya siapa, aku siapa? Nah, maka inilah kita pentingnya mengenali diri kita. Dan memang orang haji itu harus kenal siapa dirinya. Ya, karena orang kalau nggak kenal siapa dirinya, itu suka berantem bukan dengan orang lain, tapi berantem dengan dirinya sendiri. Ya, ada nggak orang yang berantem dengan dirinya sendiri? Oh banyak. Nah inilah sosok saya. Adalah kesadaran diri bahwa siapapun saya adalah makhluk akhirat yang dihadirkan di dunia untuk menjadi hamba Allah. Inilah saya yang ada di dalam diri kita. Bahwa kita adalah makhluk akhirat, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Buktinya mati itu kita kasih judul apa? Pulang. Pulang kemana? Ke Allah. Pulang ke akhirat. Nah kalau pulang ke akhirat kan berarti memang kita ini adalah makhluk akhirat. Dan itu adalah sayanya kita. Tapi ternyata di dalam diri kita juga ada si aku. Nah siapa aku? Adalah lalainya diri bahwa saya adalah makhluk akhirat. Sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Sampai akhirnya tenggelam dalam kelalaian dunia. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sosok saya dan aku ini harus kita buat akur. Iya, harus kita buat akur. Nah untuk menjadikan saya dan aku ini akur, harus dicarikan tempat ketemu yang nyaman bagi keduanya. Dan tempat ketemu yang nyaman bagi keduanya itu adanya di mana? Ternyata tidak ada tempat yang membuat saya dan aku mau bertemu kecuali di dalam hati yang telah bersih dari kotoran dan penyakit. Maka memang menjadi penting Bapak Ibu agar nanti di tanah suci kita nggak tengkar dengan diri sendiri. Emang kita harus menyiapkan hati kita ini bersih. Karena kalau hati ini bersih, saya dan aku nggak akan tengkar. Kenapa? Karena kalau hati bersih, saya senang, aku juga senang. Maka saya dan aku akan menjadi dua sosok yang bersahabat. Karena kita mempertemukannya di dalam hati yang bersih. Ya, tapi kalau orang hatinya kotor, udah selamanya saya dan aku itu bertengkar. Ya, tapi kalau hati kita bersih, saya dan aku akan bertemu, dan pada saat itu orang secara otomatis selesai dengan dirinya sendiri. Jadi orang itu hanya akan selesai dengan dirinya ketika saya dan aku menjadi dua sahabat, dua sosok yang bersahabat. Itu pasti akan menjadi orang yang selesai dengan dirinya. Dan kalau sudah selesai dengan dirinya, ya otomatis dia akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Pastikan ketika Bapak Ibu ke tanah suci, Bapak menjadi orang yang sudah selesai, Ibu sudah selesai dengan diri sendiri. Ya, kalau belum, udah, di sana menjadi sesuatu yang insya Allah tidak akan terjadi pada diri kita. Ya. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sudah selesai dengan dirinya, dia akan punya masalah nggak dengan dirinya? Enggak. Kalau orang nggak punya masalah dengan dirinya, maka dia juga tidak akan punya masalah dengan
orang lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang masih merasa punya masalah dengan orang lain, itu masalahnya karena dia masih punya masalah dengan dirinya sendiri. Iya, dia masih punya masalah dengan dirinya sendiri. Ya, sebagai contoh, kalau tetangga parkir mobil di depan rumah menutupi sebagian gerbang rumah kita, baik kita masalah nggak? Itu mobil tetangga masalah nggak? Kalau masalah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau itu dianggap masalah bagi kita, Belum mau keluar. ya? Kalau mau keluar Mobil Bapak mau keluar nggak bisa. Bapak mau kemana? mau pengajian, Mau pengajian. Bisa naik motor nggak? hujan Pak. Oh, hujan. Bisa naik Grab nggak? Oh bisa. Terpencil nggak ada Pak. Kalau masih bisa naik Grab berarti mobil tetangga nutupin itu masalah nggak? Nggak masalah. Karena masih ada solusi. Ada jalan lain. Betul? Kalau menyervis mobil soalnya Pak, ini lama nggak dipakai. Memanasin mobil lama nggak dipakai. Manasin mobil. Kan berarti nggak usah dikeluarkan kalau manasin. Jadi pada akhirnya kalau ada orang yang merasa punya masalah dengan orang lain, itu masalahnya adalah karena dia masih punya masalah dengan dirinya sendiri. Ya, dia belum selesai dengan dirinya. Tapi kalau orang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak akan pernah merasa punya masalah dengan siapapun, termasuk dia tidak punya masalah dengan orang yang cari masalah. Karena kalau ada orang yang cari masalah, berarti yang bermasalah kita atau dia? Ada orang cari masalah dengan kita, berarti dia orang yang bermasalah. Nah, maka harusnya Bapak Ibu, harusnya kita jengkel atau kasihan sama dia? Kasihan. Iya. Harusnya kasihan. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kenapa memang hati bersih menjadi bekal yang sangat utama dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tadi sempat kita lihat, ya. Salah satu ini juga yang harus kita miliki Bapak Ibu, agar nanti pada saatnya kita haji itu tidak hanya sekadar melibatkan badan, tapi juga melibatkan akal, melibatkan hati, dan melibatkan jiwa, adalah memahami pesan-pesan ukhrawi di balik amalan haji. Sebab tanpa memahami pesan-pesan ukhrawi itu rasanya banyak hal-hal yang kalau cuma sekedar pakai akal itu banyak sekali amalan haji itu yang nggak masuk akal. Salah satu contoh paling nyata adalah orang kalau berhaji itu kan jadi tamu Allah. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu saja kalau jadi tamunya sultan, maka Bapak Ibu akan menghadap sultan dengan baju apa? Baju terbaik kan? Tapi kalau jadi tamunya Allah, Allah justru nyuruh kita pakai pakaian apa? Ihram. Yang pakai pakaian ihram ini, Bapak Ibu, apakah kain ihram itu kain yang membanggakan? Kalau seandainya kita melihat ada orang pakai pakaian ihram di depan Masjidil Haram, nggak ada masalah. Tapi coba Bapak pakai pakaian ihram di pinggir jalan. Tapi sendirian masalahnya jalan. Tengah malam lagi. Takut. Iya. Berarti ini kan menjadi pelajaran tersendiri. Kain ihram, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa hidup di dunia bukanlah tempat bangga. Nggak ada yang bisa kita banggakan ketika kita hidup di dunia. Itu pesan ukhrawi yang kita dapatkan dari berpakaian ihram. Jadi kita ingat, kita sadar,
Apa sih yang kita banggakan di kehidupan kita dunia ini? Nggak ada. Ya, ada orang yang bangga dengan wajahnya semisal. Apa dia ikut urun untuk menjadikan wajah dia wajah yang menarik? Nyumbang hidung gitu. Perawatan. Tapi kan bahan dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus nanti kan ikhram secara alamiah mengajari kita untuk ikhlas dan rela melepas kesenangan dunia yang dicinta demi mendapatkan kesenangan ukhrawi yang didambakan. Ada nggak orang ketika haji? Iya. Saya ingat tahun 2004 ya. Saya berangkat ke Tanah Suci, ngepasi satu rombongan itu banyak dari TNI. Ya, salah satunya Pak Hadi Waluyo. Waktu itu beliau masih jenderal aktif, Pangkostrat bahkan. Tapi pada saat pakai pakaian ikhram, beliau melepas baju TNI-nya enggak. Terus pangkat jenderalnya ditempelkan nggak di kain ikhram? Enggak. Iya. Sehingga ketika beliau Pak Hadi Waluyo pakai pakaian ikhram, kalau orang nggak paham siapa beliau, pasti nggak akan nyangka kalau beliau jenderal, nggak akan nyangka kalau beliau Pangkostrat. Dikiranya orang biasa. Iya, dikiranya orang Gunung Kidul atau orang mana, padahal beliau jenderal. Nah, ini kan menjadi pelajaran tersendiri. Bagaimana kita ikhlas melepas. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi kita. Jadi secara tidak langsung kan ikhram mengajarkan kepada kita kalau akhirat itu lebih penting dari dunia. Dunia tidak ada yang bisa dibanggakan. Kebanggaan kita adalah ketika nanti di alam akhirat kita memiliki sesuatu yang memang memiliki nilai ukhrawi. Nah, yang kedua, masih kain ikhram. Kita kalau memperhatikan kain ikhram Bapak Ibu, itu mirip-mirip pakaian apa? Pakaian apa? Ya, mirip-mirip kain kafan, betul? Jadi kalau begitu, kain ikhram mengingatkan kita untuk menyadari bahwa suatu saat kita semua pasti akan mati. Dua kesadaran ini menjadi hal yang sangat penting ya, bagi kehidupan kita. Ya, kesadaran bahwa akhirat itu lebih penting dari dunia, dan kesadaran bahwa suatu saat saya akan mati. Ini dua kesadaran ini nilainya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Sebab andai kita menyadari keadaan ini, yakni kita akan mati dan bahwa akhirat lebih baik dari dunia, maka kita tidak akan mungkin berhenti berjalan menuju akhirat. Kita tidak akan berhenti berjalan menuju ke akhirat. Kita tidak akan berhenti tergoda oleh segala keindahan dan kesenangan dunia. Ya, enggak akan. Apalagi keluyuran enggak. Apalagi minggat enggak. Iya, itu kalau kita memiliki dua kesadaran ini. Iya, memiliki dua kesadaran ini. Dan soal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga temukan pelajarannya nanti di Tanah Suci. Iya. Kita temukan betul pelajaran yang sangat berharga ketika jamaah haji sudah di Tanah Suci. Iya. Kalau Bapak Ibu kan mungkin hotelnya di mana belum tahu ya. Tapi kita semisal ambil contoh, ada jamaah haji Indonesia tinggalnya itu di Misfalah. Misfalah Dalam. Misfalah Dalam itu ke Masjidil Haram sekitar 800 meter. Jauh atau dekat? Dekat. Nah, ini ceritanya jam 9 pagi ada jamaah haji Indonesia tinggal di Misfalah jam 9 pagi. Itu sudah berpakaian sholat keluar dari hotel. Ketemu dengan temannya, Pak Bu mau kemana? Mau ke Masjidil Haram. Mau ngapain? Mau zuhuran.
Jadi berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat zuhur jam 9 pagi. Kira-kira kalau 800 meter nyampe ke Masjidil Haram jam berapa? Ya, 800 meter. Kalau jalan nyantai itu berapa menit? Seperempat jam ya. Berarti jam 9 lebih seperempat beliau sudah nyampe ke Masjidil Haram. Berarti awal nggak? Awal banget. Soalnya zuhur ya, di Mekah itu bisa jam setengah 1. Ya. Cuma ini dia masalahnya. Ya. Siapapun kalau sudah di Mekah, tinggal dimanapun, kalau mau ke Masjidil Haram harus ngelewatin pertokoan, betul? Pertokoan itu kalau Masjidil Haram kan berarti akhirat. Kalau pertokoan simbol dunia. Nah, ini dia masalahnya. Baru saja jalan keluar dari pondokan, istrinya nyawil suaminya, Pak, itu kok toko alat-alat dapur bagus, Pak, mampir yuk, Pak. Ngeliat-ngeliat gitu ya, toko alat-alat dapur itu ada 15 menit. Ujung-ujungnya beli teko warna kuning yang di kota gede banyak. Di Tenteng itu 3 teko warna kuning. Habis itu jalan lagi kan. Baru juga 2 toko, giliran suaminya, Bu, itu kok toko jas bagus-bagus, mampir yuk, Bu. Mampir lagi. Ya, 15 menit, jalan lagi, mampir lagi, ya, jalan lagi, mampir lagi. Pas ngelewatin kok ada warung bakso. Pak, ada warung bakso nih di sini, Mang Udin. Ya, mampir lagi. Kalau ngebakso setengah jam cukup nggak? Jalan lagi, ketemu dengan toko ini. Wah, ini mampirnya bisa lama nggak, Bu? Lama. Iya, jalan mampir, sampai akhirnya pada saat berkumandang azan, ini 2 orang ada di mana? Masih ada di toko. Iya. Begitu azan, Pak, kok udah azan? Ya udah, Bu, ayo kita berangkat ke masjid. Tapi udah bawa-bawaan macam-macam. Masjidnya sudah mulai padat. Lagian juga kalau bawa macam-macam boleh masuk ke Masjidil Haram nggak? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya sudah azan, baru nyari tempat sholat. Sampai akhirnya iqamah itu 2 orang. Ada di mana, Bapak Ibu? Ya, ada di mana? Jangankan di dalam masjid, di halaman juga enggak. Akhirnya dia sholatnya di jalan. Ya, kalau secara fikih ya sah-sah aja. Tapi kan jadi pertanyaan, berangkat jam 9 katanya ke Masjidil Haram, tapi ternyata sholatnya di jalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini kan gambaran tentang kehidupan kita. Iya. Ibaratnya kalau lihat umur, iya, ini adzannya sudah berkumandang belum, Bapak Ibu? Iya, sudah ubanan, dan ubanan itu tanda adzan nggak? Iya. Iya, untuk bersegera memenuhi. Iya. Nah, kalau sudah begitu kan tinggal nunggu iqamah. Jadi kalau azan sudah ada di masjid, iqamah berarti sudah ada di masjid, berarti dia sudah sesuai. Maka kalau seandainya orang sudah azan, dia sudah sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iqamah disambut dengan apa? Dengan kebahagiaan. Maka hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran yang kita dapatkan dari kain ihram. Tanpa kesadaran bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, dan kesadaran bahwa suatu saat kita akan mati, maka hidup manusia akan terlunta-lunta, tak akan pernah sampai pada tujuan. Ya seperti orang keluyuran, dapat apa? Nggak dapat apa-apa.
Beliau itu sebenarnya mau ke masjid atau mau keluyuran ke toko? Aslinya kan ke masjid, tapi faktanya faktanya keluyuran di toko. Maka kalau orang menjalani hidup kok keluyuran, kayak orang nonton sinetron, itu sebenarnya sedang berjalan pulang ke Allah atau lagi keluyuran? Lagi keluyuran. Jadi hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini betul-betul pelajaran berharga dari kain ikhram. Jadi andai menyadari keadaan ini kita akan mati dan bahwa akhirat lebih baik, maka kita tidak akan mungkin berhenti berjalan menuju akhirat. Maka sangat mungkin kita sudah sampai sebelum hidup kita berakhir. Ya, sama seperti beliau sudah sampai ke Masjidil Haram, azannya masih lama. Sebenarnya masalah nggak kalau adanya masih lama? Nggak masalah. Diisi dengan amalan-amalan yang baik. Maka itulah orang-orang yang Bapak Ibu, tidak akan mungkin berhenti berjalan menuju akhirat. Dan gambaran tidak mungkin berjalan menuju akhirat, nggak mungkin berhenti terus saja berjalan menuju akhirat. Itu kita dapatkan gambarannya lewat amalan haji, amalan umroh setelah ikhram apa? Tawaf. Tawaf itu artinya apa Bapak Ibu? Berjalan mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu apa? Rumah Allah. Nah, berarti waktu kita tawaf, kita menjauh atau mendekat ke rumah Allah? Mendekat. Dan waktu kita tawaf, mengenal kata berhenti nggak? Ada nggak orang yang kemudian, capek, saya mau duduk-duduk dulu? Nggak ada. Ya, karena kalau itu dilakukan, tawafnya nggak sah. Iya. Jadi inilah pelajaran penting. Tawaf mengajari kita untuk terus berjalan sesulit apapun keadaan yang ada. Betul Bapak Ibu. Mau capek, mau lelah, mau berdesak-desakan, pegangan kita. Tawaf ini tidak boleh berhenti. Nah, dalam perjalanan ke akhirat kadang banyak nggak gangguannya? Banyak godaannya? Banyak capeknya? Tawaf mengajarkan untuk kita untuk tidak boleh berhenti kalau sudah berjalan menuju ke akhirat. Berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaf bagi kita adalah perjalanan untuk tiada henti merasakan dan mengumandangkan keagungan Allah dalam ucapan, pikiran, perasaan dan tindakan hidup kita. Ini juga menjadi pelajaran tersendiri dari tawaf. Waktu kita tawaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan apa? Yang kita rasakan keagungan Allah. Dan kita sudah merasakan keagungan Allah itu, sejak kita waktu melihat Ka'bah. Apa doanya? Kan ada doanya. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Dan ini menjadi salah satu hikmah tersendiri yang pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Apa itu? Begitu melihat Ka'bah, nggak bisa mata ini tidak menangis. Ya, walaupun sudah berulang kali ngelihat, tetap aja kalau ngelihat Ka'bah ini. Apalagi kalau kemudian kita berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birrahmatillah. Ini kalimat ungkapan apa? Ungkapan ta'zim, mengagungkan Allah, memuji Allah. Kalau ucapan kita mengagungkan Allah, memuji Allah, berarti tindakan kita lebih-lebih. Iya, lebih-lebih. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merasakan keagungan Allah itu fitrahnya kehidupan. Orang kalau sampai tidak merasakan keagungan Allah dalam hidupnya itu musibah. Ya, tidak merasakan keagungan Allah itu berarti dia menyalahi fitrah. Ya, menyalahi fitrah. Ya. Jadi seperti orang nggak suka makan nasi, sukanya makan batu, itu kan menyalahi fitrah. Pasti akan jadi masalah. Kenapa mengagungkan Allah lewat ucapan, lewat perbuatan, tindakan itu fitrah adalah fakta. Saat ini kita semua tinggal di sebuah planet namanya
bumi. Betul Bapak Ibu? Bumi ini planet yang luas atau sempit? Bumi ini rasanya luas atau sempit? Jangan bilang sempit. Kalau Bapak Ibu bilang sempit, tolong nanti pulangnya jalan kaki. Karena banyak orang yang mengatakan bumi ini semakin sempit. Betul? Ya udah pulang ke rumah jalan kaki. Padahal pulangnya Bapak Ibu kemana? Ke Bumen. Mau jalan kaki Bu? Nggak mau. Berarti bumi ini sangat luas. Iya. Bumi ini amat sangat luas dibandingkan, iya, ini yang biru ini bumi. Iya, maka dibandingkan Venus, Mars, Merkurius, Pluto, bumi kelihatan paling besar, betul? Tapi kalau seandainya kita bandingkan bumi ini dengan, ya, dengan planet yang lain, ya, apa itu? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan ini bumi. Bumi berubah menjadi kelereng. Betul? Ketika dibandingkan dengan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Padahal ada planet yang lebih besar lagi. Apa itu? Matahari. Ini matahari segede ini. Ini Jupiternya. Ini Saturnus, ini Uranus, ini Neptunus, dan ini bumi. Bumi berubah menjadi titik. Kalau buminya berubah jadi titik, kita yang saat ini tinggal di dalamnya berubah jadi apa? Kalau kita juga digambar tapi wujudnya titik, itu terlalu kecil atau terlalu besar? Kalau buminya segini loh Ibu, kan sekarang kita ada di sini nih, terus kita digambar, gambarnya dalam bentuk titik, itu terlalu kecil atau terlalu besar dibanding dengan buminya yang cuma segini? Titik itu terlalu besar. Betul? Ya, buminya segini, kita dibanding bumi seapanya. Maka kalau kita digambar dalam bentuk titik itu masih terlalu besar. Betul? Padahal kita kalau digambar dalam bentuk titik, yang kelihatan apanya? Ya titiknya. Maka bagaimana mungkin ada orang yang sombong dengan wajahnya? Padahal digambar hanya dalam bentuk titik. Dan ini juga masih ada lanjutannya. Ternyata ada planet yang lebih besar dari matahari. Apa itu? Ini Arcturus, ini Pollux, ini Sirius, dan ini matahari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan matahari yang tadinya segede ini berubah jadi sekecil ini. Maka buminya hilang. Betul? Buminya hilang. Nah kalau buminya hilang, kita yang ada di dalamnya udah hilang duluan. Maka aneh nggak Bapak Ibu kalau ada orang yang sombong dengan wajahnya, sombong dengan rumahnya, sombong dengan HP-nya. Sombong macam apa? Kelihatan aja nggak? Nah, apakah ini sudah selesai? Enggak, masih ada lanjutannya. Ada yang lebih besar dari Arcturus. Apa itu? Antares, Betelgeuse, Aldebaran, Rigel, dan ini Arcturus. Jadi Arcturus yang tadinya segede ini berubah jadi sekecil ini. Ini mataharinya kemana? Hilang. Kalau matahari yang tadinya segede ini hilang, kira-kira buminya? Maka sebenarnya kalau sudah lihat ini Bapak Ibu, we are nothing. Kita ini sebenarnya tidak ada. Dan siapa yang menciptakan semuanya ini? Allah. Kalau yang menciptakan semuanya Allah, apa yang kita bisa katakan? Allahu Akbar. Ya Allah, alangkah maha agung, maha besar, dan maha segalanya Engkau, dan alangkah lemah, kerdil, dan tidak berdayanya kami. Dan ini betul-betul kita rasakan waktu tawaf. Kita menjadi sosok yang sangat-sangat tidak ada apa-apanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting nggak Bapak Ibu? Penting sekali. Pentingnya di mana?
Kalau kita selama haji betul-betul merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruhnya bagi kita akan menjadi orang yang menganggap besar segala urusan yang ada kaitannya dengan Allah dan menganggap kecil segala hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya. Jadi contoh semisal kita dihina orang itu ada urusannya nggak dengan Allah? Apakah Allah jadi marah ke kita karena kita dihina? Enggak. Kalau enggak berarti ada urusannya enggak dengan Allah? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti dihina orang itu persoalan besar atau persoalan kecil? Kecil. Kalau kecil berarti kalau kita dihina orang masalah enggak? Enggak ada kaitannya dengan Allah. Kan kita sudah mengatakan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Berarti yang besar adalah apa saja yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sholat di masjid pakai sendal mahal hilang, ada urusannya nggak dengan Allah? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sendal hilang urusan besar atau urusan kecil? Kecil. 5 juta loh Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada urusannya dengan Allah. Tapi kalau semalam tidak tahajud, ada urusannya dengan Allah? Ada. Berarti semalam tidak tahajud urusan besar atau kecil? Itu urusan besar. Ya. Berarti masalah nggak kalau semalam tidak tahajud? Masalah. Tapi selama ini hilang sendal masalah. Semalam tidak tahajud, Bapak Ibu, sedih nggak? Sedih. Iya, sedih. Tapi sedihnya tahan berapa lama? Ini butuhnya jujur apa? Iya, butuhnya jujur. Butuhnya jujur. Iya, jujur. Sedihnya lama. Tapi sedihnya sebentar. Jam 9 pagi udah hilang kan sedihnya. Tapi kalau Bapak Ibu Jumatan, iya, sholat di masjid, sendal harga 3 juta, hilang, sedih nggak? Sedih. Tahan berapa lama sedihnya? Lama. Iya, sampai setahun itu masih diingat itu. Tahun lalu saya sholat di sini hilang sendal saya. Padahal ketika ditanya Pak, malam Sabtu, malam Senin yang lalu Bapak tahajud nggak? Itu pakai mikir nggak? Lupa. Tahajud tidak tahajud lupa. Tapi sendal hilang setahun masih ingat. Iya. Allahu a'lam. Iya. Bapak Ibu, iya. Intinya kalau Allah menyampaikan kepada kita sebaik-baik bekal ke tanah suci adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah ke tanah suci dan sungguh sebaik-baik bekal ke sana adalah takwa. Maka inilah yang harus kita siapkan. Iya. Tidak usah nyiapkan Indomie karena kalau ketinggalan Indomie di sana banyak Indomie. Tapi kalau berangkat ke tanah suci ketinggalan takwa, nah itu yang susah untuk dicari di sana. Iya. Karena itu mudah-mudahan ada waktu sekian lama sebelum berangkat kita perlu menyiapkan sebaik-baik bekal bernama takwa ini. Dan itu tidak ada yang lain kecuali ngaji. Iya, karena ngaji itu sama dengan kita menerima pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah wa iyyakum, ini saja Bapak Ibu, insyaallah cukup buat bekal kita. Tapi sebenarnya saya kembalikan kalau ada tanggapan dari Bapak atau Ibu, dipandu ya. Baik, Masya Allah sekali nih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Satori yang telah memberikan kajiannya dan materinya. Mungkin selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Satori masih dipersilakan, monggo. Adakah yang mau bertanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, saya Fian dari Kota Gede, Yogyakarta.
Mau bertanya Ustaz, jadi dalam hati saya itu, saya dan aku juga bertanya-tanya gitu loh. Berkaitan dengan haji atau umroh lah. Kalau haji mungkin waktunya lama ya. Kalau umroh saja lah gitu. Umroh itu tadi malam nyambung dari pertanyaan Mas Eko. Dalam hati kecil saya itu gini. Mungkin Allah memampukan saya sama istri mungkin ya untuk mungkin tiap tahun untuk umroh misalnya seperti itu. Tetapi ada yang menasihati Nabi wae biyen le umroh weng pisan kok gitu loh. Nabi saja umroh cuma 1 kali. Kemudian danamu iso dikeke wong liyane, maksudnya masih banyak orang membutuhkan di sekitarmu seperti itu. Nah, saya terus terang saya saya dan aku bertanya-tanya gitu, jadi belum satu tempat gitu loh, belum akur mungkin ya, yang satunya pengen jadi sini gue liane lah ngono. Nah, itu mohon ya, jadi mohon dinasihati saya dan aku. Saya tolak heran. Baik. Yang bisa menasihati aku itu siapa? Saya. Tadi pas keluar tadi. Ya, saya pas keluar ya. Tapi akunya ikut juga. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya biaya kalau mau tiap minggu umroh, bahkan seandainya ya tiap minggu ya berarti ya tiap bulan lah ya. Ya tiap bulan atau tiap tahun saya mampu umroh gitu. Tapi ini kok ada yang mengatakan kenapa kemudian umroh berkali-kali padahal uangnya bisa dipakai untuk kebaikan yang lain. Begini, pertama saya pengen bukan meluruskan ya. Jadi Rasulullah aja umrohnya cuma 1 kali, iya, umrohnya cuma 1 kali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya persisnya bukan umroh, haji yang 1 kali itu, iya, haji. Nah, sebab kalau umroh ada hadisnya, iya. Nah, hadisnya mengatakan al-umrah lil umrah, umrah satu dengan umrah berikutnya itu bisa menghapus dosa di antara 2 umrah. Nah, hadis ini sudah cukup untuk menjadi pegangan bahwa umrah berkali-kali itu setidak-tidaknya hukumnya boleh. Iya, hukumnya boleh. Jadi tetap menjadi kebaikan. Ya, karena bisa menghapus dosa. Dan satu hal yang kemudian kita fahami, kalau Allah Subhanahu wa taala ya, lewat Rasulnya ya, atau bahkan Allah sendiri menyampaikan kepada kita satu amalan yang balasannya, yang pahalanya adalah dihapusnya dosa, itu menunjukkan amalan itu adalah amalan yang punya nilai istimewa di sisi Allah. Kalau balasannya dihapusnya dosa, itu punya nilai yang istimewa di sisi Allah. Kenapa punya nilai istimewa di sisi Allah? Sebab kita kalau bicara apa adanya tentang dosa-dosa kita, itu aslinya sulit atau mudah untuk dimaafkan? Sulit. Sulitnya di mana? Pertama, dosa-dosa yang kita lakukan itu kebanyakan nggak sengaja atau kita sengaja dilakukan? Sengaja. Nah, pada saat kita berbuat dosa, sebenarnya kita yakin nggak kalau Allah ngelihat? Yakin. Nah, kalau yakin terus tetap melakukan perbuatan dosa, itu namanya apa? Nekat. Ya, itu kalau kita lihat dari sisi ini. Jadi seperti semisal ya, ada orang berbuat salah kepada Bapak Ibu sengaja di depan Bapak Ibu. Ini orang menjadi mudah atau sulit dimaafkan? Disengaja di depan Bapak Ibu. Iya. Itu seperti orang ini seperti apa kepada Bapak Ibu?
ada mahasiswa ulangan nyontek di depan dosen. Itu nasib mahasiswa ini bakal diapain sama dosen? Dapat nilai nggak? Nggak ada maaf kan? Kenapa? Dia udah tahu ada dosen tetap nyontek. Nah itu sama dengan nentang. Nah dari sisi ini menjadi sulit untuk dimaafkan. Tetapi kalau seandainya, jadi kalau mau diibaratkan ada suami yang melakukan kesalahan kepada istrinya yang sulit untuk dimaafkan. Kenapa? Karena di depan istrinya dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh istrinya. Di depan istrinya dia sweet wanita. Wah itu mudah atau sulit dimaafkan? Sulit. Tidak perlu praktek ya? Nggak praktek. Tapi kalau suatu saat suami ini melakukan sesuatu di depan istrinya yang membuat istrinya jadi luluh, dan jadi memaafkan, itu berarti yang dilakukan oleh suami ini sesuatu yang biasa atau luar biasa bagi istrinya. Karena sampai istrinya luluh mau memaafkan. Nah dosa-dosa kita ini sulit untuk dimaafkan oleh Allah aslinya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat Allah mau memaafkan, berarti sesuatu itu punya nilai yang apa? Istimewa di sisi Allah. Salah satunya umrah. Karena umrah itu bisa menghapus dosa yang dilakukan di antara dua umrah. Nah sehingga pada akhirnya kembali kepada niat masing-masing. Saya banyak dosa. Saya tidak ingin nanti pada saat yang saya pulang saya membawa dosa. Ya Allah, saya pengen umrah agar dosa saya ini dimaafkan. Agar dosa saya ini dimaafkan. Itu bukan berarti kemudian kita menyampingkan ya orang-orang yang memang butuh dibantu. Ya, Allah Maha tahu ya Allah. Saya bukan berarti nggak peduli dengan mereka, tapi saya lebih takut dengan diri saya yang masih banyak dosa. Bagaimana dalam keadaan seperti ini saya mati ya Allah. Saya ingin menemuimu di tanah suci, di multazammu, di Ka'bahmu, ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah. Nah, yang tidak boleh itu kalau umroh hanya sekedar kayak plesir, nah itu yang nggak usah. Nah, kalau seandainya umroh cuma pengen plesir, ya katanya ada mall baru ya di Mekah, kok saya pengen tahu ya. Nah, kalau ini ya jelas ini, ya, tujuannya cuma plesir aja. Tapi kalau niatnya memang betul-betul ibadah, ya niatnya betul-betul ibadah, maka bukan berarti kita tidak peduli dengan orang-orang yang masih butuh bantuan. Iya. Begitu, jadi nggak ada masalah, tergantung pada niat masing-masing. Tapi kalau kemudian saya pengen membantu, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, sambil berdoa ya Allah jadikan sedekah saya ini menghapus dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Iya. Nah biar bantuan kita, ya sedekah kita itu bernilai menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, berarti sedekahnya harus punya nilai yang istimewa. Nah, biar sedekahnya punya nilai yang istimewa, maka caranya berikan sedekah ini kepada orang yang tidak suka ke kita. Kan orang miskin banyak. Cari orang miskin yang jelek, yang nyebelin. Kita bantu dia. Itu berarti amal kita punya nilai yang istimewa nggak? Istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sama aja jadi nilainya insyaallah, karena tujuannya adalah dihapusnya dosa. Ya, jadi kembali kepada niat, ya Allah saya melakukan amal ini, saya tidak punya maksud yang lain kecuali saya ingin dosa-dosa saya dihapus. Ya, tinggal pilih mau umrah atau mau sedekah, dua-duanya akan menjadi kebaikan. Begitu. Ada lagi? Baik, MC-nya kemana nih? MC-nya ke belakang. Tetap
Berarti tadi itu yang umroh itu yang jawaban saya atau yang aku tadi? Kalau ada dua pilihan tadi itu kan antara aku dan saya. Iya. Jadi saya dan aku itu dua sosok yang memang karakternya berbeda. Jadi saya itu lebih sebagai sosok ukhrawi. Nah, aku adalah sosok duniawi. Aku adalah sosok duniawi. Tapi kalau tadi saya umroh biar dosa saya dihapus, saya sedekah biar dosa saya dihapus, berarti yang sedekah saya atau aku? Saya. Berarti tergantung niatnya. Iya. Niatnya niat dunia atau niat akhirat. Iya. Cuma kalau dari sisi saya dan aku memang pada akhirnya manusia itu ada ada tiga. Nah, tiga golongan. Nah, tiga golongan itu ada orang yang akunya lebih kuat dari saya, sehingga akhirnya saya jadi ikut aku. Nah, orang seperti ini nanti oleh Allah diberi nama, sosoknya disebut sebagai sosok yang nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ya. Jadi bawaannya nyuruh kepada yang buruk-buruk aja. Iya. Karena memang kalau aku kan karena sosok duniawi ya udah arahnya kepada hal-hal yang menyenangkan. Iya. Hal-hal yang tidak ada nilai rahmat Allahnya. Nah, tapi nanti ada orang yang sosok sayanya itu lebih kuat daripada aku. Ya, sehingga aku itu ngikut saya. Aku bisa ditundukkan oleh saya. Nah, orang seperti ini nanti Allah menyebutnya dengan sebutan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nah, nanti ada orang yang sosok saya dan akunya itu sama kuatnya. Jadi kadang saya yang kalah, kadang aku yang kalah. Jadi kalau saatnya sholat, ya sholat. Berarti aku ikut saya. Tapi pada saat yang ngerasani juga. Nah, ini berarti akunya yang kuat. Nah, orang yang seperti ini nanti Allah menyebutnya dengan nafsu lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, kira-kira kita masuk yang mana nafas kita? Ammarah, lawamah, atau mutmainnah? Kalau lihat kenyataannya. Kalau ammarah kayaknya enggak nih. Mutmainnah juga kayak belum, berarti lawam. Padahal kita pengennya masuk ke mana? Surga. Besok ketika Allah mempersilahkan kita masuk surga, Allah memanggil kita dengan sebutan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai, masuklah bersama hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Berarti kalau begitu pilihannya, sebelum ajal saya harus menjadi diri yang mutmainnah kalau pengen nanti masuk surga. Karena Allah tidak menyebut ya ayyuhan nafsul lawamah irji'i, enggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka memang pada akhirnya pastikan seluruh proses hidup kita adalah mengubah kita dari nafsu ammarah ke nafsu lawamah, dari nafsu lawamah ke nafsu mutmainnah. Nah, kalau sudah menjadi nafsu mutmainnah, ya udah berarti kita udah selesai. Tinggal nunggu kapan panggilan datang. Dan kalau panggilan itu datang, pasti panggilannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iya. Begitu saya dan aku.